anak dari ibu yang gendut sudah dimakan sama serigala yang lapar. Terus segalanya mau memakan anak ibu yang kurus tidak jadi karena ibu kurusnya masuk dan melihat ada serigala mau makan anaknya, berteriak minta tolong. Serigalanya kaget, serigalanya kabur keluar rumah, kemudian menuju hutan, menghilang di sana. Karena ibu yang gendut takut nanti suaminya marah-marah atau suami ini mungkin bisa menceraikan dia karena lalai menjaga anaknya, maka ibu yang gendut merebut anak ibu yang kurus dan mengaku itu adalah anaknya, sedangkan ibu yang kurus tidak mau memberikannya, sehingga terjadilah perebutan bayi. Ini anakku, bukan ini anakku, bukan anakku ya, perebutan bayi. Sehingga yang akhirnya mengundang orang-orang pada datang ke situ, menyaksikannya, kemudian melerainya. Sedangkan orang-orang tidak tahu siapa sebenarnya ibu dari bayi itu. Akhirnya karena orang-orang itu bingung, tidak tahu, maka orang-orang membawa mereka, ibu yang sedang rebutan bayi itu, ke siapa? Polisi. Bukan, zaman dulu ada polisi, zaman dulu adanya Nabi Sulaiman. Ya, berarti itu terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terkenal sebagai seorang anak raja yang bijaksana, yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Kemudian dibawalah ke depan Nabi Sulaiman, bercerita. Nah, kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada ibu yang gendut, "Hei, ibu gendut, apakah benar ini bayimu?" Benar. Iya betul Nabi Sulaiman, ini bayi saya. Hei ibu kurus, apa benar ini bayimu? Betul. Betul. Ini bayiku Nabi Sulaiman, aku yang sudah melahirkannya. Ya. Oke. Bagaimana semuanya? Ada yang tahu ini bayi siapa? Yang tahu Nabi Sulaiman, kami sudah bingung. Oh ya sudah. Kalau begitu, bayi ini biar adil, aku akan belah jadi dua. Aku akan panggil Al-Jogo untuk membelah bayi ini menjadi dua. Tapi ada yang masih tidak. Belum, masih hidup, Katanya dibelah. tapi mau dibelah dua. Belahan yang satu untuk ibu yang kurus, belahan yang satu lagi untuk ibu yang gemuk. Tadi belahnya seperti ini, tengah-tengah pas. Nanti kan Al-Jogo pintar belahnya. Al-Jogo kan yang tukang potong-potong kepala orang, ya kan? Kalau ada hukuman mati penggal kepala, yang suruh menggal Al-Jogo. Masih meninggal. Udah meninggal. Hmm? Aku masih hidup. Masih hidup. Dipotong. Iya, nah nanti belanja kayak gini tengah-tengah ya, biar nanti sama-sama dapat satu tan. Matanya kan satu milik ibu yang kurus, ibu gemuk. Kayak gini tengah-tengah sih. Nah, lubang hidungnya kan juga nanti terbelah dua, ya. Satu buat ibu yang gemuk, kurus, mulutnya juga nanti terbelah dua semuanya. Tangannya juga nanti satu-satuan ya. Jadi biar adil, dapat sebelah-sebelah, belah jadi dua. Paham? Iya. Ibu yang kurus sedih. Lihat anaknya dibelah. Iya, kalau dibelah gimana? Nanti anakku mati. Ya kan? Kalau nggak percaya kamu belajar, kamu jadi dua. Kira-kira mati atau tidak? Mati ya? Iya. Ya mati dong. Iya, kalau kamu nggak percaya kecoa aja sudah jadi dua, mati apa tidak? Mati apalagi orang, ya kan? Nah nanti biar rapi kayak gitu, dibelah jadi dapat sepotong-sepotong, tangannya satu, kakinya satu kayak gitu.
Kepalanya separuh-separonan ya, makanya satu-satu sana, bibinya satu-satu sana. Iya, separuh-separonan biar adil sih. Kata Nabi Sulaiman. Akhirnya Al-Jubur datang. Bawa pedang yang besar. Segede apa pedangnya? Rumah. Segede gaban. Segede gaban. Segede gaban pedangnya. Nah, bayinya taruh di atas meja. Siap-siap dengan pedang yang besarnya. Tunggu bapak aku dulu. Jogo iya Algojo kan itu. Bilangnya apa? Albino itu bukan oh. Albino itu yang kena penyakit itu ya, putih-putih ya. Penyakit pigmen. Albino ya. Jadi kulitnya putih. Itu. Lanjut. Nah, kemudian Al datang sudah, bayi taruh di atas meja, mau dibelah. Bayi itu ditanya. Ibu yang kurus gimana? Sedih, menangis tapi apa? Tidak mengeluarkan air mata. Bagaimana nasib? Pastilah akan mati. Aku yang malam. Itu dalam hati ibu yang kurus. Tapi kalau ibu yang gendut, rasain anaknya mati kayak anakku. Puas aku. Ibu yang gendut merencanakan. Bukan merencanakan. Dia itu karakternya jahat. Nah, dalam hitungan yang ketiga, Nabi Sulaiman memerintahkan Al-Gojo untuk membelah dua bayi tersebut. Siap. Satu, dua, tiga. Waktu ini mengayun, mau membelah bayinya, baru sampai di sini, hampir terbelah dengan kecepatan yang tinggi. Ini tak kecepatannya. Ibu yang kurus menjerit, jangan, tidak, jangan. Oh, jangan diputuskan. Kemudian berhenti, baru nyampe sini. Set, pedangnya kan diayunkan, sampai sini berhenti. Derem, orangnya pakaian cakram. Set, wah, belum jadi kenapa tuh sedikit lagi kena. Pedangnya makanya tajam banget loh. Batu yang besarnya kalau di kayak gini dia jadi dua. Apalagi ini bayi kecil ya kan? Jangan! Nabi Sulaiman, iya betul, itu bukan bayimu. Aku minta maaf, aku sudah bohong. Kata ibu yang kurus. Aku yang sudah bohong Nabi Sulaiman, aku yang merebut bayi milik ibu yang gendut. Bayi itu miliknya, jangan dibelah dua. Serahkan saja bayi itu kepada ibu yang gendut. Aku sudah bohong. Silakan hukum aku Nabi Sulaiman. Yang penting jangan dipotong bayinya. Serahkan saja kepada ibu yang
Kurus. Gendut toh. Kan ini yang ngomong juga kurus. Iya. Yang aku salah ibu yang kurus, yang aku berbohong ibu yang kurus. Kurus. Tujuannya biar apa? Biar bayinya jangan dibelah dua. Soalnya kalau dibelah dua pasti mati. Tidak tega. Ya kan? Anaknya mati. Akhirnya Nabi Sulaiman mengambil bayinya yang sudah jadi dipotong itu, diserahkan kepada ibu yang kurus. Nih, Bu, bayi mus, ya, jaga dengan baik. Kamu ibu yang gendut, kamu sudah berbohong. Ya, ibu yang gendut bingung. "Hah, kenapa aku yang bohong kan? Yang aku bohong sudah bohong ibu yang kurus. Kenapa aku yang? Nah, kamu bukan ibunya, kamu ngaku-ngaku saja. Pengawal, bawa dia, bawa penjara, ayo. Ada ibu yang gendut di penjara, ibu yang kurus dapat bayinya kembali. Orang-orang bingung, orang-orang. Nabi Sulaiman kan tadi yang ngomong sudah bohong itu yang ibu yang kurus. Dia ngaku sendiri dia yang merebut bayinya ibu yang gendut. Kenapa kok bayinya malah dikasihkan ibu yang kurus? Ya kan? Pengen tahu jawabannya apa tidak? Ingin tahu? Belum tahu jawabannya? Belum. Ada yang tahu? Langsung mau kalau ada yang tahu? Kenapa Nabi Sulaiman memberikan bayi itu kepada ibu yang kurus? Padahal kan yang sudah mengaku bohong ibu yang kurus. Bagi tahu? Ayat Nabi Sulaiman menjelaskan. Begini semuanya, bahwa seorang ibu itu pasti tidak akan tega melihat anaknya celaka. Maka aku sengaja menyuruh Al-Qucu untuk memotong, untuk menguji siapa dua ibu itu yang akan berteriak meminta dihentikan. Ternyata ibu yang kurus, berarti itu dari ibunya karena dia tidak tega melihat anaknya akan mati. Makanya dia sengaja ngaku bohong saja biar tidak jadi dipotong. Yang penting anaknya selamat, dia mau di penjara nggak apa-apa. Yang penting anaknya selamat. Sedangkan ibu yang gendut lihat loh, dia dari tadi senyum-senyum saja nggak ada kelihatan sedih sama sekali reaksinya. Betul. Tuh ya. Paham semua anak-anakku? Iya, itu adalah cerita pendek.